Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Abah Safwan. Hari ini adalah jadwal vaksin. Ya, ini kita divaksin hari ini. Semua teman-teman yang ada di BNN Serdang Bedagi hari ini melakukan vaksin. Yang pertama sudah jelas Abah Safwan divaksin di sini. Untuk itu mempersingkat waktu, mari kita ke dalam, kita cek teman-teman di dalam yang sudah siap untuk persiapan vaksin. Mari kita ke dalam. Ya, sekarang mari kita masuk ke dalam. Kita daftar dulu karena yang mau vaksin harus didata dulu. Kita masuk ke meja pertama untuk pendataan pelaksanaan vaksin. Yang pertama penyesuaian identitas dulu. Ya, nama disesuaikan dengan yang ada di KTP. Kita isi absen dulu. Ya, kita isi absen dulu. Setelah kita isi absen, petugas mengecek data kita di komputer untuk memastikan kita sudah terdaftar secara online dalam pelaksanaan kegiatan vaksin COVID-19 ini. Selesai nanti dari pendaftaran, kita diberikan sepotong surat, ya, tanda bukti kita sudah daftar dan tanda bukti kita telah mengikuti vaksin COVID-19. Ini dia, ibunya serius, kerjanya profesional, luar biasa. Terima kasih khususnya untuk Dinas Kesehatan Serdang Bedagi. Ini jemput bola ya. Ya, datang ke kantor lengkap dengan dokternya, lengkap dengan ambulannya, lengkap dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan COVID-19 ya. Jadi memang luar biasa. Perawatnya, dokternya jempolan. Terima kasih untuk Serdang Bedagi. Kerja yang luar biasa Ibu. Lambaikan tangan Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah melambaikan tangan. Kita suntik hari ini, suntik vaksin ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Inilah dia tim lengkap, tim medis dari Dinas Kesehatan ya. Di sini ada Dr. Anggi Wahyuni, ada Rini, ada Elizabeth, ada Maya, ada Sri. Jadi lengkap semua, timnya tim lengkap ya. Ada Surung Simarmata. Ada Dr. Istiana ya, luar biasa, timnya lengkap, ramah-ramah, baik-baik, dan kerjanya profesional. Ini bersama Ibu Rini Sihota, orangnya baik, disuntik nggak sakit, ya lembut kali nyuntiknya, nggak terasa. Malah saya bertanya, sudah siap atau belum? Sudah katanya. Ya, inilah saya lagi di tes ya, ini lagi di tes tekanan tensi darah. Kemudian di interview juga di sini sebelum melaksanakan penyuntikan ya. Setelah di tensi, kemudian normal ya, tes suhu tubuh 36,5, kemudian tensi darah 140 pernya saya lupa, per 80 kayaknya ya. Jadi sama Ibu Kepala Puskesmas Beringin, ya, ini Ibu Kepala Puskesmas Beringin, ya, ramah, semuanya baik-baik. Jadi kita pun nyaman untuk mengikuti kegiatan vaksin ini. Terjadi dialog singkat, saya diinterview, ada nggak pernah opname, pernah menderita penyakit apa, adakah penyakit-penyakit bawaan dan lain sebagainya. Mereka ingin memastikan bahwasanya kondisi kita memang betul-betul siap untuk mengikuti vaksin 19 ini. Nah, setelah nanti diinterview, setelah ditanya-tanya, nanti mereka menentukan untuk pelaksanaan vaksin tersebut. Jadi yang ditanya-tanya, wawancaranya, asesmen ini cukup mendalam ya. Karena petugas-petugas kesehatan yang dari Dinas Kesehatan Serdang Bedagi ingin memastikan sehingga pasien yang disuntik COVID-19 bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Jadi kalau ada penyakit-penyakit penyerta yang mengkhawatirkan, yang memang tidak dibenarkan untuk dilakukan suntik,
maka tidak dilakukan suntik. Jadi betul-betul profesional. Terima kasih ya petugas Dinas Kesehatan. Walau panjang pertanyaannya, mendalam pertanyaannya, tapi yang kita butuhkan adalah hasil pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi masyarakat nanti kalau mau vaksin banyak ditanya-tanya, ya, jangan kecewa, jangan kecil hati, karena ini untuk kepentingan kita juga, memastikan kita sehat dan kita siap untuk melakukan suntikan vaksin. Jangan sampai nanti pada saat disuntik vaksin ada alergi, nanti yang susah kita sendiri. Tapi kalau semuanya aman, tidak ada masalah, itu lebih memudahkan petugas kesehatan dan menjamin pelaksanaan vaksin bagi diri kita. Ya, buka baju untuk pelaksanaan penyuntikan cepat sekali. Tidak terasa, jarumnya halus, yang nyuntik juga kayaknya orangnya pinter ya. Pelaksanaan yang nyuntik orangnya pinter ya, tanpa terasa tiba-tiba kita sudah selesai disuntik. Saya nggak tahu, diajak ngomong, bicara, tapi dia pastikan, Pak, ini vaksin yang akan digunakan untuk Bapak lihat dulu. Kita ditunjukkan vaksinnya gitu. Kita ditunjukkan vaksinnya sehingga kita tahu vaksinnya itu vaksin apa yang disuntikkan kepada kita gitu. Jadi semuanya serba terbuka ya. Semuanya serba terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin. Petugas kesehatan memberikan kepastian kepada kita. Ini vaksinnya Pak. Tadi barusan ditunjukkan jarum suntiknya masih baru Pak, belum digunakan. Jadi setiap orang menggunakan jarum suntik yang baru. Ya. Pelaksanaan suntikannya begitu cepat, disuntik tidak terasa sama sekali, tidak ada sakit, tidak ada perih, tidak ada mual. Ya. Pelaksananya berjalan dengan baik. Nah, sudah selesai disuntik. Saya tidak begitu merasa pelaksanaan suntikannya karena begitu lembut sekali, begitu halus sekali jarum suntiknya. Ini betul-betul luar biasalah. Terima kasih untuk ibu-ibu ya, Ibu Rini kayaknya, Rini Sihotang ya yang barusan menyuntik saya. Berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Rini. Jadi masing-masing isi absen dulu ya. Isi absen dulu, didata dulu. Jadi setiap anggota yang akan melaksanakan suntikan vaksin, fotokopi KTP, kemudian dibuat pendataannya. Setelah siap didata, baru masuk ke meja berikutnya untuk pencetakan kartu tanda telah vaksin. Alhamdulillah semuanya kayaknya berjalan dengan baik ini, tanpa ada kendala sedikit pun. Nah, inilah penjelasan daripada petugas Dinas Kesehatan menjelaskan kepada Kepala Seksi Dira Sihombing ya. Berjalan baik dengan tertib. Kasubag Umum juga Pak Yusuf Bangun melakukan pendaftaran. Kemudian masuk pelaksanaan penyuntikan. Nah, ini Kasubag Umum Pak Yusuf Bangun ya. Pelaksanaan penyuntikan, wah sudah siap sekali itu. Kemudian posisi lengannya juga mantap untuk disuntik. Aduh. Jadi semua gembira, semua senang, tidak ada yang merasa takut untuk pelaksanaan penyuntikan. Berjalan tertib, berjalan dengan baik, dan alhamdulillah semuanya selesai. Anggota dilakukan penyuntikan vaksin 19 ya, COVID-19 yang pertama. Nanti setelah 28 hari baru diadakan penyuntikan yang kedua.
Jadi semua mendapat giliran, semua mendapat kepastian, semua mendapat pelayanan dengan baik dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagi. Kabupaten Serdang Bedagi, Dinas Kesehatannya is the best, luar biasa. Ramah-ramah, baik-baik, dan profesional. Terima kasih untuk Dinas Kesehatan dan Pak Bupati Serdang Bedagi. Baik, sahabat Abah Safwan ya, hari ini kami rame-rame di kantor ini divaksin. Ini tadi sudah divaksin, nanti kan ada videonya udah ditonton tadi. Jadi ini saya mau coba bincang-bincang dengan Dr. Anggi, mau tanya masalah suntikan vaksin ini. Agar cepat kita langsung aja ke Dr. Anggi. Dr. Anggi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya, suaranya harus dikeluarin, kalau nggak denger nanti. Ya. Alhamdulillah, saya sudah divaksin, kemudian diperintahkan sama perawat tadi ya, harus duduk dulu istirahat. Iya. Apa gunanya itu? Kita kan gunanya ini kan di meja 4, ada tadi meja 1, 2, 3, 4. Nah di meja 4, meja terakhir itu tempat kita observasi. Apa saja yang diobservasi, misalnya dilihat apakah ada tanda-tanda alergi pada pasien, terus apa keluhan pasien. Jadi juga melihat reaksi setelah disuntik. Jadi kalau kami boleh tahu, siapa-siapa saja yang boleh melaksanakan vaksin dan siapa yang tidak boleh melaksanakan vaksin? Yang menerima vaksin. Yang menerima vaksin. Kalau dari PABDI kan ada kriteria inklusi sama eksklusi gitu. Jadi kalau yang kriteria inklusinya itu kalau dulu kalau kita eksklusinya lah kita coba dulu, kalau inklusinya banyak tapi yang eksklusi gini Dr. Anggi ya, bahasanya ini bahasa kedokteran kita coba dengan bahasa yang awam saja. Gimana? Kriteria yang bisa menerima vaksin, yang tidak bisa menerima. Dulu kayak pasien-pasien yang terutama yang paling sering penyakit yang komorbid. Penyakit komorbid itu penyakit penyerta. Misalnya kayak hipertensi tidak terkontrol, terus ada ibu menyusui, ibu hamil, baru yang sudah ibu menyusui nggak boleh, ibu hamil nggak boleh, terus siapa lagi? Penelitian yang sebelumnya, yang pas awal kita kemarin, ini kan yang udah kedua ya, yang pertamanya kan tadi kemarin belum boleh. Nah sekarang penelitian selanjutnya sudah lebih lanjut kan, ini terus lanjutkan penelitian ini gitu. Jadi orang-orang yang membawa penyakit bawaan apa saja yang tak boleh divaksin? Satu, hipertensi tidak terkontrol, penyakit gula, penyakit gula pun yang tidak terkontrol juga tidak terkontrol. Tapi kalau yang rutin makan obat boleh ya? Boleh, makanya kemudian gulanya tidak terlalu tinggi gitu. Iya benar, makanya ditanya kan tadi kan ada meja 3 meja tadi screening kan, di screening meja 2 tadi screening itu ditanya tadi kan sama Bapak, ada kan penyakit penyerta kayak gula, sakit darah tinggi. Nah ditanya rutin nggak minum obatnya? Kalau rutin, kalau dulu nggak berani, maksudnya penelitian itu belum lanjut, tidak boleh lah pasien yang tidak rutin berobat, yang tidak terkontrol itu tidak bisa. Batasan-batasan usia ada nggak orang yang boleh vaksin dan tak boleh vaksin? Kalau batasan usianya itulah lansia kan, tadi usia berapa dia lansianya? Lansianya biasanya kan 60 ke atas, itu juga udah rentan ya. Rentan. Kalau tapi walaupun di bawah kita belum lansia, misalnya 45, kalau kita kan 40 ke atas sudah dibilang 45 ke atas sudah tergolong lansia kalau kita di puskesmas. Tapi jika ada penyakit penyerta dan tidak terkontrol itu juga tidak bisa menerima vaksin, walaupun dia belum lansia gitu. Walaupun usia 30, tapi jika hipertensinya misalnya 200, 170 tidak terkontrol lah gitu, sakit gulanya di atas 200, itu dia tidak bisa menerima vaksin. Tidak bisa ya. Kemudian ada nggak pantangan-pantangan orang setelah vaksin? Pantangan setelah vaksin tidak ada. Kayaknya cuman ada loh. Tetap menjalankan protokol. Pantangannya ada orang setelah vaksin. Pantangannya jangan lupa masker, harus pakai masker. Belum saya selesai ngomong. Tetap menjalankan prokes. Jadi jangan salah kaprah kalau misalnya kita kira udah vaksin, udah bebas ya, menganggap udah vaksin udah bebas, tapi kenyataannya orang yang sudah vaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, jaga diri kita, jaga lingkungan kita, gitulah. Itulah guna kita menerapkan protokol. Kita kan tidak tahu apakah kita yang menularkan, apakah orang lain menularkan ke kita. Jadi dalam pelaksanaan vaksin ini sudah berapa banyak masyarakat Serdang Bedagi yang divaksin? Data sekarang sudah berapa Kak? Ada datanya? Dinas Kesehatan sudah. Dinas Kesehatan. Kalau jumlah orangnya berapa? Ini jumlah orangnya berapa Kak? Sudah ada data yang. Ada 1000-an orang sudah divaksin. Data penerima vaksin kita sudah ada berapa yang divaksin Kak?
yang sudah divaksin. Yang kemarin di kantor bupati 197. Di Tanjung ini ada Oh gitu. Terus? kalau untuk obatnya saya nggak. Lebih kurang udah berapa yang divaksin Sudah ada kira-kira? 1.000 orang. Sudah ada 500 orang. 500-an lebih ya? Ya, alhamdulillah ya. Ini luar biasa kerja keras daripada teman-teman Dinas Kesehatan Sirge. Kami dari BNN mengucapkan terima kasih nih karena kami mendapat prioritas untuk divaksin. Terus tahap 2-nya kapan? Nah inilah nanti kan tahap 2 itu artinya vaksin jadwal kedua. Nah kemarin itu biasanya 14 hari kan yang vaksin sebelumnya. Nah sekarang yang vaksin ini nanti masuk ke SMS lah Pak, ada nggak? Nanti kan tadi dicatat nomor HP ya. Nanti masuk ke SMS masing-masing. Kalau yang vaksin ini itu 28 hari. 28 hari. 28. Ya baik ya untuk sahabat Abah Safwan, orang yang sudah divaksin tidak boleh anggap remeh. Tetap patuhin protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian yang berikutnya, setelah pelaksanaan vaksin, tunggu panggilan lebih kurang 28 hari. Akan dilaksanakan vaksin kedua. Yang belum vaksin, mari rame-rame kita vaksin ya. Jaga kesehatan kita, hindari penyakit COVID kepada kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, serta masyarakat sedang beragi. Terima kasih sahabat Abah Safwan, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Kalau takut biar di ini. Macam mau melahirkan aja. Kalau takut biar dia peluk. Kalau memeluk cerai. Ingat Papa Hani. Ada. Masuk. Iya Pak. Apa? Gigit apa? Gigit kepala jantung apa gigit semua? Apa gigit apa? Apa digigit Papa Hani?